warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa alihi ajmain amma ba'd. Hadratul Mukarram Mudirul Ma'had wal Madrasah Al-Qur'an La Raibani Bida, khususnya Abiani Tanumita beserta guru-guru dan juga pengurus-pengurus pondok dan jajaran pengurus di madrasah. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang kitab At-Tibyan bab 9, yaitu tentang menulis ayat dan tentang menulis ayat Al-Quran dan memuliakan mushaf Al-Quran. Jadi ini presentasi daripada majelis saya. Kita masuk ke cabang yang pertama, yaitu mengenai perbedaan pendapat tentang jumlah mushaf yang dikirimkan oleh sahabat Utsman. Jadi dijelaskan bahwa sahabat Utsman ini membuat ada yang kebanyakan ulama itu sahabat Utsman menulis 4 mushaf yang tiganya dikirim ke Basrah, Kufah dan Syam, dan satu disimpan untuk dirinya sendiri. Dan untuk pendapat Abu Hatim As-Sijistani, beliau menulis 7, sahabat Utsman menulis 7 mushaf dikirim ke Mekah, Syam, Bahrain, Basrah, Kufah, dan menahan 1 di Madinah. Untuk mengenai cara pelafalan mushaf itu ada 3 macam, yaitu mushaf, mashaf, dan mishaf. Untuk yang paling masyhurnya itu ada mushaf dan mishaf. Namun kita sendiri juga lebih ke mushaf ya, bukan mishaf. Cuman ya ini memang dari kitabnya itu 3 cara pelafalannya, ya 3 ini, mushaf, mashaf, dan mishaf. Berikutnya yaitu menjaga dan menghormati Al-Quran. Nah, untuk menjaga dan menghormati Al-Quran sendiri kita juga sebenarnya udah tahu bahwa ini memang hal yang bisa dibilang kayak paten gitu. Dan berikutnya menulis mushaf dengan tulisan yang bagus. Nah, ini sangat penting karena dalam hal menulis ayat Al-Quran itu dianjurkan memperbagus, memperjelas, dan mengoreksi tulisan Al-Quran itu sendiri tanpa merenggang-renggangan dan mengomentarinya. Tapi kalau semisal tujuannya kayak tafsir kayak gitu, misalkan kitab tafsir Jalalain, itu masih boleh. Karena itu tujuannya itu untuk menjelaskan ayat tersebut. Itu. Yang berikutnya yaitu menulis mushaf dengan barang najis. Kalau menulis mushaf dengan barang najis ini konsepnya bukan karena barangnya itu najis, tapi karena ya tempatnya aja, bukan karena barang najis. Cuman ini berdasarkan judulnya ini konsepnya itu barang najis. Tapi berdasarkan contohnya ini, semisal ya, untuk di dinding ini hukumnya makruh. Tapi jika kita menulis mushafnya di makanan, itu boleh dimakan. Sedangkan jika diukir di kayu, itu tidak boleh dibakar. Jadi konsepnya kita itu karena diukir di kayu, nah berarti kan bertahan lah ya, karena kayunya itu mungkin dibuat ukiran seperti itu. Jadi nggak boleh dibakar. Untuk yang bagian yang ada tulisan mushafnya. Tapi jika di makanan, karena makanan itu ada waktunya untuk basi, jadi ya boleh dimakan akhirnya. Berikutnya yaitu membawa Al-Quran ke negeri musuh. Kayak contohnya itu ya kita bepergian ke luar negeri, terus di daerah tersebut itu memang kayak bukannya benci Islam, tapi kayak ibaratnya itu ya kalau kita bilang negeri musuh. Nah, kalau konsepnya ini ke negeri musuh ini hukumnya tidak boleh. Namun ada juga yang berpendapat bahwa boleh, tapi dia tidak mempunyai hak terhadap Al-Quran. Tidak mempunyai hak milik terhadap Al-Quran tersebut. Jadi hak Al-Qurannya seakan-akan itu bukan milik orang yang membawa itu. Contoh, tapi kalau semisal Quran itu kita bawanya itu kayak lewat HP gitu, semisal itu masih boleh, karena konsepnya itu kalau di HP itu kita tidak memungkinkan menyentuh mushaf itu secara langsung. Dan itu juga kan kalau HP kan bisa diakali lah ya. Terus berikutnya, orang hadas haram membawa Al-Quran. Nah, untuk orang hadas haram membawa Al-Quran ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah mutlak lah ya, karena ya nggak suci gitu. Nah, bagaimana kalau menulis? Kalau menulis ini ada menulis ayat Al-Quran ya, menulis ayat Al-Quran dalam kondisi hadas atau junub. Nah, ini ada 3 pendapat. Yang pertama itu boleh, yang kedua itu dilarang, dan yang ketiga itu spesifik. Boleh untuk yang berhadas dan tidak boleh untuk yang junub. Jadi kalau junub tidak diperbolehkan, sedangkan kalau yang berhadas masih diperbolehkan. Terus mengenai jual beli mushaf. Untuk mengenai jual beli mushaf, itu pendapat paling sahihnya itu dilarang menurut Imam Syafi'i. Ada yang bilang makruh, ada juga yang bilang boleh.
Terus bagaimana jika kita mengajari anak kecil apakah dia harus wudu? Nah, kalau meskipun dia sudah memayis kalau meskipun sudah memayis, menurut keterangannya ini tidak wajib karena takutnya memberatkan si anak kecilnya karena ada keharusan berwudu terlebih dahulu. Yang berikutnya kita masuk ke berikutnya. Bagian najis pada tubuh seseorang haram menyentuh mushaf. Nah, semisal di bagian tangan, saya kasih contoh bagian tangan sini. Di sini ada darahnya. Nah, ini nggak boleh sampai kena Al-Quran karena hal itu najis. Jadi nggak diperbolehkan sampai menyentuh Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau semisal yang berdarah yang sini kan, terus ininya kalau nyentuh boleh nggak? Jawabannya boleh. Karena bagian yang tidak diperbolehkan itu bagian pada bagian pada tubuh itu tidak boleh. Yang haram menyentuh mushaf itu bagian yang najis saja. Kalau perhitungannya seperti itu. Terus berikutnya yaitu menyentuh mushaf setelah tayamum. Nah, ini boleh. Tapi eh, karena ia berstatus suci. Jadi kita setelah tayamum itu bukan karena tayamum itu bukan karena benar-benar ini hanya untuk sekedar melakukan ibadah sholat enggak. Tapi tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu karena tidak kewaibannya ada air. Jadi jika airnya enggak ada, maka bisa diganti tayamum. Jadi statusnya suci. Tapi tidak boleh jika tidak tayamum. Tapi dalam kondisi yang benar-benar darurat itu tetap boleh salat. Karena untuk salatnya ini dalam keadaan darurat. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.